wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 20002-107. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memahami konsep public relations secara konseptual. Public relations sebagai satu yang wajib diambil dalam jurusan administrasi pendidikan sebenarnya memberi dampak tidak hanya ketika saudara atau kalian bekerja di lembaga atau organisasi manapun, tapi konsep kehidupan public relation itu bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan secara personal, artinya tahap demi tahap proses bagian tujuan dan syarat perilaku dari seorang public relation officer ketika Anda manfaatkan menjadi bagian dari diri Anda. Ini sebenarnya menjadi satu kunci sukses untuk Anda melangkah dan melakukan apapun bentuknya di kehidupan Anda. Baik, kita coba lihat konsep berikut ini. Ada satu gambar yang menarik, perlu tuntutan dari penglihatan Anda lebih cermat terhadap bagian-bagian. Ada 4 istilah yang muncul seringkali dianggap sama oleh sebagian orang, padahal konsepnya sangat berbeda. Istilahnya yaitu marketing, advertising, branding. Yang ketiga yang kita bahas di mata kuliah ini adalah public relation. Nah, ini dicontohkan dalam satu konsep sederhana ketika Anda ingin memiliki satu hubungan dengan seseorang atau lawan jenis. Yang pertama, marketing. Marketing konsep sebenarnya apa? Marketing pada prinsipnya istilahnya orang sekarang itu adalah pemasaran, merupakan sebuah proses membuat masyarakat atau membuat orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan atau dari kita ketika ingin memperkenalkan itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk melakukan proses yang lebih panjang, dan biasanya kalau organisasi yang lebih besar yang menghasilkan produk, mereka melakukan riset pasar namanya. Melakukan analisis pencarian pelanggan yang ideal dan definisi, itu pada akhirnya juga menjadi amat luas menjelaskan bagaimana proses di dalam marketing itu sendiri. Pemasaran dalam istilah orang kita itu dimulai dari proses pengembangan produk, metode distribusi, kemudian dilakukan penjualan produk dan jasa, dan terakhir barangkali pengiklanan. Jadi yang menjadi problem adalah marketing. Fokusnya meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual, sehingga muncullah istilah dalam gambar yang marketing tadi. Ketika seseorang ingin meyakinkan lawan jenisnya bahwa saya pantas dipilih, bahwa saya adalah laki-laki yang baik, pencinta yang baik, orang yang setia, maka mau tidak mau dia sendiri yang harus menjelaskan kepada calonnya dalam tanda kutip orang yang akan dijadikan sebagai pasangannya. Dalam kalimat ini bunyikan si pria ini menjelaskan I'm a great lover. Itu dijelaskan kepada si perempuan ini, karena kalau itu tidak dijelaskan, maka dia adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang setia, yang kadang-kadang dalam proses meyakinkan itu merupakan banyak trik dan strategi dan cara, karena fokus utamanya adalah agar dia diterima, agar lawan jenis yang dimaksudkan itu, atau kalau dalam konteks marketing sebenarnya agar orang yang menjadi target pemasarannya yaitu meyakini, mengenali, mengetahui, sehingga mau membeli apa yang dia sampaikan dalam konsepsi si laki-laki ini. Bahkan dia meyakinkan seperti dia bilang, pilih saya karena saya laki-laki yang baik, saya a great lover, saya setia, saya adalah orang-orang disiplin yang menjual dirinya sendiri dengan strategi-strategi itu. Kadang-kadang muncul istilah rayuan gombal pun bisa muncul di situ, karena tujuan utama dari marketing adalah penjualan, meyakinkan, mengenalkan sesuatu dalam bentuk produk atau jasa kepada orang lain, sehingga orang itu
tahu bahwa dan yakin bahwa mengerti. Ini pantas diterima atau tidak kalau dia jitu menjelaskan. Penjualan tentang dirinya sangat luar biasa menjual dirinya. Maka yang lain akan terkait akan yakin kemudian menerima dan membalas perhatiannya. Yang kedua adalah adversing. Adversing kalau dilihat dari istilahnya itu sebuah penyajian materi atau pesan atau bentuk komunikasi sebuah lembaga, sebuah organisasi atau seseorang kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada publiknya. Namun, penyajian materi atau pesan ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Yang seringkali kalau kita lihat, advertising ini dikaitkan bahkan diartikan sebagai jasa periklanan, dan biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk ataupun jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Jika Anda memiliki sebuah perusahaan yang menjual suatu produk, maka Anda bisa menggunakan jasa periklanan untuk mempromosikan. Maka dalam konteks periklanan itu seakan-akan dia menjual dirinya harus berkali-kali, supaya dia tahu dia tidak sekali meski ulang-ulang. Lihat kenapa orang mau beriklan begitu mahal, supaya produknya diketahui oleh orang lain. Dan itu tidak sekali promosi, tapi berkali-kali. Maka dalam konteks periklanan, biaya promosi jauh lebih besar daripada produksi. Yang ketiga ada namanya branding. Kalimat yang muncul jadi sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Kalimat yang muncul adalah I understand that you are a great lover. Jadi ketika langkah ini sudah dilakukan, dilakukan oleh si perempuan, sudah mendengar, sudah paham, sudah tahu, kemudian dia mencari kebenarannya, maka dia bisa memperoleh gebran, artinya si laki-laki ini sudah punya branding dalam pikirannya. Karena dia sudah yakin, sudah tahu, sebab langkah menuju branding ini proses yang panjang. Jadi kalau kita lihat misalnya branding itu apa? Sekarang sebenarnya kata branding itu sudah berkembang dari hanya sekedar merek atau nama dagang dari satu produk, jasa, ataupun perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata. Dari merek itu sendiri seperti nama, logo, nama dagang, juga termasuk ciri visual lainnya. Kini konteks branding itu juga beralih dan berkembang menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, juga persepsi dan tanggapan di benak konsumen. Artinya ini, konsumen mempunyai brand sendiri tentang karakter, kredibilitas, dan juga kesan terhadap orang lain. Branding kebayang kalau ketiga konsep ini Anda lakukan dalam konsep keseharian Anda, manfaatkan untuk apa? Meyakinkan orang dalam konteks dunia kerja, ilmu marketing perlu dalam proses meyakinkan orang lain untuk mengetahui siapa Anda. Advertising dalam konsep Anda menjual pengiklanan diri Anda berkali-kali sehingga orang lain bisa paham betul who are you. Dan terakhir, ketika mereka sudah tahu persis ada bagian-bagian yang Anda jelaskan, branding akan muncul dengan sendirinya sehingga bisa langsung ditangkap oleh orang yang menjadi sasaran Anda tadi. Dalam tanda kutip, kalau ini konteksnya dunia kerja. Yang terakhir, orang lain tidak perlu tahu membuat brandnya untuk meyakinkan dia pantas untuk diterima, tapi brand itu sudah terbentuk semua orang di lingkungan, sehingga
Tidak perlu susah-susah lagi mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya, karena tanpa kita sadari, orang yang tahu persis dengan kita akan setia dan pantas untuk diterima. Sebenarnya kalau konsep ini Anda pahami, sudah hampir 78% paham dan mengerti sebenarnya public relation itu seperti apa. Dalam konsep umum, public relation ini perlu Anda ketahui bahwa ada satu proses yang sangat terkenal dari Martens yang mengindikasikan first step yang diberi nama dengan RACH. RACH ini merupakan singkatan dari RICA, Research, Action, Communication, dan Evaluation. Pekerjaan seorang public relation officer atau apapun istilahnya artinya pelaku-pelaku PR di sebuah lembaga di setiap organisasi. Pekerjaannya amat sangat tidak mudah, bahkan besar kecilnya sebuah lembaga, hidup matinya sebuah lembaga, nyawanya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh seberapa hebatnya PR yang ada di organisasi tersebut. Nah, artinya kalau dibawa ke diri Anda sendiri, ke kita secara personal, hebatnya Anda sangat ditentukan seberapa piawainya ilmu PR yang ada di dalam diri Anda, seberapa kerennya ke PR diri Anda, karena memang banyak kegiatannya, tidak sedikit. Maka di negara-negara posisi dari PR itu hampir selevel dengan pimpinan tertinggi. Agak sedikit berbeda dengan yang berkembang di Indonesia, yang humas dalam tanda kutip baru bagian-bagian kecil sehingga pekerjaannya dianggap kecil. Tapi kalau public relation itu dengan pimpinan tertinggi, kenapa? Karena kegiatan itu banyak. Misalnya sebagai lembaga pendidikan, ada satu data yang diperoleh. Contoh, bahwa lulusan kita baru diterima 20% di dunia kerja. Ini pertanyaan besar, bukan? 80%-nya kemana? Berarti kalau hanya sekedar mahasiswa publik internalnya, kalau hanya dosen, kalau hanya pegawai, kalau hanya ketua jurusan, dekan, wakil rektor, sampai rektor, itu kadang-kadang hanya berpikir hanya sepintas lalu. Tetapi kalau PR harus memikirkan dengan mengumpulkan fakta dan data empiris ini. Kenapa hanya 20% menggunakan? Ada masalah apa? Maka dilakukan yang pertama adalah research, penelitian lapangan untuk menemukan berbagai data dan akurat. Berarti apa yang bisa dilakukan? Mendatangi industri, salah satu contohnya misalnya untuk menemukan data kenapa misalnya perusahaan A. Kenapa perusahaan A ini tidak menerima lulusan dari lembaga kita? Ada masalah apa? Itu diulik berkali-kali sampai menemukan data yang ternyata misal kemampuan bahasa Inggris lulusan kita rendah, kemampuan berbicara public speaking kita rendah. Berarti ada dua masalah meski diperoleh bahwa secara akademik IPK dan IP mahasiswa kita bisa sampai 4 misal. Tapi ketika bahasa Inggris dan kemampuan meyakinkan orang lain atau kemampuan public speaking, kemampuan negosiasinya rendah. Sementara perusahaan atau lembaga tempat yang seharusnya dia bisa diterima untuk itu, maka ini adalah sebuah kesalahan fatal. Tidak berhenti di situ, research terus dilakukan ke semua lini, semua tempat, semua publik eksternal dan internal. Hasil data ini kemudian dibawa ke lembaga untuk diperbincangkan dengan para pengambil kebijakan. So what will we do? Bersama kita lakukan supaya lulusan kita paling tidak bukan 20%, tetapi dibalik harusnya diterima 80%. Berarti apa? Kemampuan bahasa Inggrisnya dibenahi,
dibenerin, dan kemampuan public speakingnya juga diperbaiki lagi. Strategi apa? Ya, banyak. Misal kalau dalam bahasa Inggris tidak hanya menambahkan mata kuliah berbahasa Inggris, tapi juga sudah saatnya dosen-dosen misalnya menggunakan sumber-sumber pembelajaran dalam versi bahasa Inggris. Misalnya artikel dan jurnal untuk dianalisis oleh mahasiswa yang tidak tahu terpaksa diri tahu, yang tidak pernah baca sekarang terpaksa jadi membaca, dan itu adalah sebuah proses pembiasaan. Kalau public speaking ini seharusnya sudah menjadi mata kuliah wajib hampir di seluruh prodi. Kenapa? Setiap lulusan selalu diakhiri, betapapun pintar secara akademis, selalu diakhiri dengan wawancara kerja. Dan kegagalan hampir 95%. Calon-calon pencari kerja baru adalah kemampuan meyakinkan orang lain, dan jawabannya ketika wawancara kerja gagalnya mereka lebih banyak di situ. Apalagi kalau misalnya kita yang LPTK yang ingin menghasilkan guru-guru adalah public speaker, dasar berpikirnya itu adalah kemampuan public speaking. Kalau calon guru tidak bisa berbicara, tidak mampu menjelaskan, tidak mampu melakukan pendekatan, intonasinya bermasalah, artikulasinya apalagi. Apa ia mampu melakukan pendekatan yang akan ditemukan dalam bentuk research, kemudian diolah oleh public relation officer-nya, lembaga dalam bentuk action. Mereka tidak cukup mengumpulkan data, tapi data dibawa untuk dilakukan perubahan melalui tindakan. Communication, bahwa syarat utama public relation itu, public relation officer adalah kemampuan berkomunikasi, tapi lebih daripada itu, maksud komunikasi di sini adalah mengkomunikasikan data-data ini dalam bentuk tindakan ini kepada semua publik internal yang terlibat untuk sampai ke mahasiswa, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang benar, yang baik. Mereka bisa memiliki kemampuan public speaking yang oke juga. Artinya dalam bentuk kurikulum yang kemampuan public speaking yang mampu menjawab maunya pasar atau industri, dan ini tidak hanya dalam satu dekade, tidak hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun, tapi dilakukan evaluasi berkali-kali sampai kemudian mengambil data lagi si public relation officer lembaga kita. Ini ke industri sudah meningkat belum yang 20%. Ini terjadi peningkatan tetap atau terjadi penurunan? Kalau terjadi peningkatan berapa persen? Kalau terjadi penurunan ada apa? Kalau tetap berarti tidak mendapatkan atau tidak bertemu dengan solusi yang tepat. Tarik lagi ke lembaga untuk diperbincangkan bersama, menemukan solusi terbaik sehingga betul-betul 80%, dan ini juga begitu. Maka konsep dari apa yang ditawarkan oleh Mark Stones ini dikenal dengan 4-stop REST model, describe the PR process. Jadi dia menggambarkan 4 proses ini dalam satu model yang disebut REST model. Jadi itulah sebagian konsep umum tentang public relation yang saya pikir perlu dijadikan sebagai bahan renungan, bahwa public relation itu sebenarnya satu hal yang menjadi cikal bakal keberhasilan setiap Anda, dan juga menjadi nyawa di setiap lembaga, sehingga betul di negara terhebat sekalipun public relation menempati posisi yang sangat tinggi, bahkan dari sisi penghasilan orang-orang berkecimpung di dunia mendapatkan gaji yang tidak sedikit. Anda pun layak untuk sampai ke tahap itu. Sekian materi dari saya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ooh.